Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Diandra Razan Hardiman dengan NIM 4133, lalu saya Muhammad Peristiawan dengan NIM 0091, lalu Tobias Tondi Cornelius Situmorang dengan NIM 4127 akan mempresentasikan laporan tugas besar tentang movement detector. Latar belakang. Keamanan atau security adalah suatu kondisi di mana manusia atau benda merasa terhindari dari bahaya yang mengancam atau mengganggu selanjutnya akan menimbulkan perasaan tenang dan nyaman. Keamanan dapat diperoleh melalui beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan dan menerapkan teknologi. Penerapan teknologi keamanan sekarang ini telah berkembang sangat pesat, mulai dari metode konvensional sampai berteknologi tinggi, seperti peralatan keamanan dan sistem keamanan yang tergolong canggih. Salah satunya adalah keamanan yang memanfaatkan teknologi sensor gerakan. Sekarang, tingkat kriminalitas terus bertumbuh dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit, atau hanya sekedar adanya celah untuk bertindak kriminal. Peningkatan kriminalitas ini juga yang mengiringi kebutuhan akan keamanan. Salah satu cara menambah keamanan pada bangunan sendiri ada dengan memasang pendeteksi gerakan pada bangunan yang dapat diaktifkan saat diperlukan, yang dimana akan memberikan luaran berupa suara jika terdeteksi ada gerakan. Dengan suara tersebut dapat menginformasikan pada penjaga ataupun orang yang ada di luar bila ada seseorang yang masuk tanpa izin. Dengan itu, maka salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat prototipe sistem keamanan pendeteksi gerakan menggunakan sensor peer dan sensor jarak ultrasonik. Alat ini nantinya akan diaplikasikan sebagai keamanan tambahan bagi sebuah bangunan seperti rumah, minimarket, perindustrian, dan lain-lain. Dengan alat ini, maka perasaan khawatir saat bangunan mereka ditutup atau ditinggal dapat dihilangkan. Dan proteksi terhadap properti telah terjamin, baik itu menghindarkan dari penyusup ataupun perampok. Untuk bab rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dihadapi yaitu bagaimana merancang dan membangun alat pendeteksi gerakan yang dapat memberikan luaran berupa suara. Untuk batasan masalah, berfokus pada permasalahan yang ada, yaitu yang telah ditentukan, yaitu input berupa sensor peer dan sensor ultrasonik. Yang kedua, output berupa piezo. Untuk alat dan bahan berikut yang dipakai untuk perakitan alat ini, yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada sensor peer, lalu yang ketiga ada sensor jarak ultrasonik ping, yang keempat ada piezo, kelima resistor, keenam breadboard, dan untuk yang terakhir Tinkercad. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Diandra. Untuk bab kedua ada pembahasan yaitu cara kerja dari sistem keamanan ini, yaitu mulai dari sensor peer. Sensor peer atau passive infrared receiver adalah sebuah sensor berbasis infrared yang bekerja dengan menangkap energi panas yang dihasilkan dari pancaran sinar inframerah. Pancaran inframerah ini yang kemudian ditangkap oleh pyroelectric sensor yang merupakan inti dari sensor peer sehingga menghasilkan listrik. Sensor peer sendiri hanya bereaksi pada tubuh manusia dikarenakan adanya IR filter yang menyaring panjang gelombang sinar inframerah antara 8 sampai 14 mikrometer, sementara panjang gelombang manusia sendiri berada di antara 9 sampai 10 mikrometer yang artinya masuk ke dalam kategori gelombang sinar inframerah. Yang kedua adalah sensor ultrasonic ping. Sensor ultrasonic ping adalah sensor ultrasonik yang dapat mendeteksi jarak objek dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz dan kemudian pantulannya. Ping terdiri dari chip pembangkit sinyal 40 kHz, speaker ultrasonik, dan mikrofon ultrasonik. Ping bekerja dengan speaker yang merubah sinyal 40 kHz menjadi suara sementara mikrofon mendeteksi pantulannya. Selama menunggu pantulan, ping akan menghasilkan sebuah pulse. Pulse akan menjadi low ketika pantulan terdeteksi
Lebar pulse inilah yang kemudian bisa mempresentasikan jarak antara ping dengan objek. Dan yang ketiga adalah piezo. Piezoelectric buzzer adalah jenis buzzer yang menggunakan efek piezoelektrik untuk menghasilkan suara. Tegangan listrik yang diberikan akan menyebabkan gerakan mekanis yang kemudian diubah menjadi suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Piezo sering ditemui sehari-hari dalam alat seperti jam, printer, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada resistor. Resistor merupakan pasif elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Semua bahan yang menyusun resistor memiliki sifat yang resistif, tetapi bahan yang memiliki resistansi yang kecil. Beberapa bahan tersebut memiliki bahan dengan nilai resistansi yang lebih besar untuk menahan aliran elektron. Biasa disebut ini satuan simbol yang telah tertera di layar. Lalu ada breadboard. Breadboard merupakan board yang dapat digunakan untuk merancang sebuah rangkaian sederhana. Board ini dapat digunakan type. Lalu bab ketiga, ya disinilah terdapat rangkaian-rangkaian dari proyek kami. Di sini terdapat breadboard Arduino Uno, sensor peer yang berada di breadboard yang berwarna hijau, lalu ada sensor jarak ultrasonic ping yang berwarna biru, dan ada juga piezo yang berbentuk seperti piringan hitam, dan ada resistor yang menyambung antara Arduino Uno dari pin ke 13 menyambungkan ke piezo tersebut. Dan untuk pin-pin lainnya seperti pin 2, pin 7 itu terhubung ke breadboard sehingga dapat mengaliri sensor jarak ultrasonic ping dan sensor peer. Oke, untuk selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang kodenya. Kodenya sendiri di sini sudah ada penjelasannya, tapi saya jelaskan lebih lanjut lagi. Untuk yang pertama itu inisiasi pin-pin yang ada pada sensor, seperti pin peer sensor ada di angka pin nomor 2 dan pin ultrasonic di pin 7. Untuk buzzernya sendiri di pin 9. Nah, untuk peer state di sini maksudnya kondisi peer-nya. Jadi di awalnya tuh 0. Kalau high 1, kalau low 0. Di sini dimulai void setup. Setup di sini merupakan inisialisasi serial dan pin mode-nya. Pin mode sendiri itu yang menentukan alat-alatnya. Di sini buzzer output, peer sensor input. Untuk loop-nya sendiri, di sini kita menentukan variabel peer state. Peer state ini akan membaca dari peer sensor, membaca di peer sensor tadi yang 2. Untuk long duration dan CM ini nanti digunakan untuk menghitung jarak di sensor ping. Nah, yang kode ini untuk mengaktifkan sensor ultrasonic ping itu sendiri. Jadi caranya itu dia pulse high-nya itu sebesar 2 mikrodetik di sini.
Tapi pertama-pertamanya itu dibikin low dulu supaya bersih hasilnya. Jadi low, high, low lagi. Nah, untuk selanjutnya pin yang sama, pin ini maksudnya pin yang sama, jadi sensor ini, ultrasonic sensor ini dipakai untuk input juga. Jadi di sini di set pin mode di sini set pin mode lagi tapi input, di sini output. Untuk duration ini yang menentukan durasi waktu saat dari awal dia mengirimkan ping sampai kembali lagi. Nah, untuk CM yang tadi ini, dia pakai function microseconds to centimeters untuk menghitung waktu durasi ke jarak. Nah, function microseconds to centimeter itu ada di sini. Caranya itu microseconds tadi, yang duration, dibagi 29. 29 itu sendiri kecepatan suara, 29 milisecond per centimeter, lalu dibagi 2. Dibagi 2 di sini karena pingnya keluar dari sini terus balik lagi ke sini, jadi cukup dibagi 2 saja. Untuk selanjutnya di sini di set perkondisian untuk mengaktifkannya buzzer. Jadi kalau misalnya jaraknya di bawah 100 cm dan atau peer state-nya nyala, maka buzzernya akan aktif. Seperti ini contohnya. Bentar. Nah, sini udah nyala. Jadi kalau di atas 100 cm dia nggak nyala. Sementara untuk di bawah 100 cm buzzernya nyala. Nah, begitu juga kalau misalnya peer-nya diaktifkan, dia juga akan nyala. Meskipun misalnya si jaraknya di atas 100 cm. Nah, untuk selanjutnya sendiri di sini ada memunculkan jarak pada serial monitornya. Jadi diulang lagi. Nah, dia muncul seperti ini. Kalau misalnya terdeteksi ada gerakan, dia akan berubah. Jaraknya kalau diubah juga akan berubah. Paling seperti itu saja untuk penjelasan kode dan simulasinya. Saya kembalikan ke moderator. Des, moderator. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan tentang proyek kami. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.